Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar mengenai iman percaya orang Kristen. Mengapa topik tersebut saya anggap penting? Karena sekarang ini adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang bisa mengupload di sosial media mengenai pernyataan atau pengajaran iman percaya mereka. Mereka tidak peduli apakah pengajaran mereka itu benar-benar menurut Injil atau tidak. Yang penting adalah mengadakan debat usir dan mengambil ayat-ayat yang jelas tidak dalam konteks. Tetapi tetap mereka paksakan, mereka ngotot dan seterusnya. Kalau tidak ada COVID-19 ini tentu mereka tidak akan mendapat perhatian yang besar atau yang terlalu besar dari jemaat Tuhan yang terkasih. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, di mana hampir semua gereja mengadakan ibadah online, maka mereka ini juga turut mengambil bagian atau mengambil kesempatan. Memang tidak heran kalau ada beberapa penafsiran yang berbeda. Untuk itulah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan saling menghargai kalau penafsiran itu mengikuti alur dari Alkitab. Ya, tetapi kalau sudah melenceng atau bahkan berlawanan, tentu hal ini tidak dapat kita biarkan. Karena kalau kita biarkan lama-kelamaan ini akan menjadi suatu ya katakanlah seperti berita yang benar. Ya, padahal jelas pemahaman mereka itu sangat keliru atau bahkan dapat dikatakan sesat. Kita sebagai murid Yesus tentu harus memuridkan lagi, ya. Itulah merupakan tanggung jawab kita terhadap sesama orang Kristen atau sesama manusia. Jangan sampai ada domba yang tersesat atau bahkan binasa karena ketidakpedulian kita terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kepada siapa sih iman percaya kita itu atau orang Kristen itu? Apakah kita percaya kepada pendeta atau hamba Tuhan yang lainnya? Tentu sebagian besar jemaat Tuhan yang terkasih akan tertawa mendengar perkataan tadi. Masa beriman pada pendeta atau gembala? Tetapi faktanya yang terjadi di lapangan adalah demikian. Sebagai contoh, apa yang dikatakan oleh pendeta atau gembala itu ditelan mentah-mentah. Ya, jemaat tidak mau tahu apakah pendeta mereka itu sudah memberikan pengajaran yang tepat atau yang benar menurut Alkitab. Mereka membela dengan membabi buta karena mereka menganggap pendeta mereka itu sudah senior. Pendeta mereka itu adalah pendeta yang besar, pendeta yang sudah lama menduduki jabatannya, yang sudah menguasai, yang sudah mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi misalnya. Ya, tetapi harus diingat jemaat Tuhan yang terkasih, mereka para pendeta itu juga adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Apalagi kalau pendeta tersebut sudah terlalu yakin menafsirkan suatu ayat, atau karena sudah merasa menguasai seluruh Alkitab, atau bahkan sudah mulai bosan mengkhotbahkan apa yang ada di dalam Alkitab, sehingga mereka berusaha menafsirkan ayat-ayat yang baru di luar daripada kebiasaan. Nah, inilah yang umumnya menjadi sumber kesesatan, ya. Apalagi kalau mereka itu berbicara hanya berdasarkan pengetahuan atau kepandaian mereka saja, dengan tidak mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab untuk menunjang pemberitaan firman Tuhan tersebut. Kemungkinan sesatnya jauh lebih besar daripada kalau mereka mempergunakan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, ya. Bahkan kalau ada pendeta lain yang mengkritik atau tidak sependapat dengan pendeta mereka, maka ramai-ramai kedua jemaat tersebut membela pendetanya masing-masing.
membela gerejanya masing-masing. Tidak peduli dimanapun mereka bertemu, bahkan ramai di sosial media dengan saling menghujat. Ya. Apakah kita percaya pada Alkitab sekarang? Alkitab kita terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita juga sebagai orang Kristen itu beriman atau percaya kepada kitab Perjanjian Lama? Ya, jelas kita harus hati-hati dan benar-benar secara cermat mempelajarinya. Dan menurut saya, kita tidak beriman sepenuhnya di dalam Perjanjian Lama. Ya, karena sebenarnya Perjanjian Lama ini ditujukan kepada orang-orang Israel atau bangsa Israel. Namun karena bapak-bapak gereja yang terlebih dahulu itu sudah memutuskan bahwa semua kitab yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu baik dari Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, itulah merupakan firman Tuhan. Maka kita sebagai generasi selanjutnya juga mengakui hal tersebut. Ya, tentu nanti ada beberapa perbedaannya. Kemudian apakah kita harus percaya kepada Yesus? Ya, atau lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang memang harus dijawab, ya. Dan sebagai orang Kristen, kita tentu hanya beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kita. Kita tidak boleh sama sekali beriman kepada pendeta atau hamba Tuhan, karena mereka semua adalah manusia biasa. Memang mereka dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita tetap harus kritis, kita tetap harus hati-hati mendengar pengajaran mereka. Karena itu kita harus menjaga agar pemberitaan firman Tuhan itu jangan sampai diselewengkan. Ya, sebab kita juga tahu banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang berprofesi sebagai orang upahan, ya. Jadi mereka bisa memberitakan firman Tuhan menurut selera mereka, menurut kepentingan mereka, dan seterusnya. Sebagai orang Kristen, kita juga tidak boleh beriman sepenuhnya pada Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama. Sebab jelas yang tadi saya katakan, Perjanjian Lama itu dikhususkan diberikan kepada bangsa Israel. Di luar daripada bangsa Israel itu sebenarnya tidak dapat melaksanakan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan dapat melihat video saya yang sudah pernah saya upload, ya. Apakah kita bisa menjalankan Perjanjian Lama, apakah hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama itu masih berlaku buat kita sebagai orang Kristen, ya. Tapi yang jelas kita harus sekali berpegang pada kitab Perjanjian Baru. Itulah merupakan pedoman hidup kita, ya. Kalau di Perjanjian Lama kita tahu, ya, kalau kita tidak dapat melakukannya seperti misalnya mengenai korban bakaran, kita tidak mempunyai bangsa Lewi, kita tidak mempunyai bait Allah. Bangsa sekarang, bangsa Yahudi pun atau orang Israel pun tidak dapat menjalankan Perjanjian Lama karena bait sucinya sudah tidak ada. Ya, kemudian juga hari Sabat yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Kemudian makanan-makanan yang najis, ya, itu juga sudah dirubah. Atau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu memang ada beberapa hukum yang sudah diubah atau disesuaikan menurut zamannya oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi kita hanya percaya kepada Yesus itu, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah yang menjadi pertanyaan adalah sekarang ini juga banyak orang yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, ya, tapi percayanya tidak sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat. Mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah misalnya adalah seorang nabi. Ya, jadi mereka berusaha mengaburkan. Kalau mereka bilang tidak percaya, mereka pasti akan diserang, ya kan? Mereka bilang dia percaya, tapi tidak diteruskan percaya sebagai apa. Untuk itu jemaat yang Tuhan yang terkasih, kita harus hati-hati mendengar pengakuan iman mereka, ya kan? Ya, mereka memang saat ini tidak berani terang-terangan menyatakan. Memang ada sebagian yang berani, tapi sebagian besar menutupinya.
Ya, kalau kita lihat juga di media sosial, mereka percaya pada Yesus, titik. Tapi ya itu mungkin sebagai nabi, ya kan. Kemudian bisa juga mereka percaya sebagai penghulu malaikat. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah Allah kecil yang menguasai alam semesta dan seterusnya. Untuk itu, Tuhan yang terkasih, kita harus sangat hati-hati dengan pernyataan mereka itu. Ya, jadi memang kalau menurut saya kita tidak usah heran, ya, karena pada waktu Yesus lahir di dunia ini, iman ini pun sudah menjadi kontroversial. Ya, jadi pada waktu Yesus ada di bumi ini, banyak juga pendapat-pendapatnya. Mari kita lihat di Alkitab. Misalnya di Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, mereka siapa? Yaitu kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata memang mengenai Yesus ini pada zaman Yesus pun sudah menjadi kontroversial. Banyak orang yang mengutamakan pendapat-pendapat mereka, walaupun jelas mereka itu tidak tepat dalam menerjemahkan siapa itu Yesus. Ya, ini juga berhubungan dengan kepercayaan. Ya, bagi mereka yang tidak percaya, tentu mereka tidak akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kita tidak usah heran kepada mereka, baik orang Kristen maupun orang di luar Kristen yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak usah heran, karena memang mereka tidak beriman atau tidak percaya kepada Yesus. Ya, sama juga kalau kita tidak percaya kepada nabi mereka, kepada Allah mereka, sama. Inilah yang menyebabkan adanya banyak pengajaran tentang agama. Jadi janganlah kita juga memaksakan iman percaya kepada mereka. Sebaliknya mereka juga tidak bisa memaksakan iman percaya mereka kepada kita. Ya, mari kita saling menghargai. Ya, jadi ketika Yesus masih hidup pun, kontroversi mengenai siapa Yesus itu sudah ada. Ya, namun yang jelas Yesus menghendaki murid-murid Yesus mengetahui bahwa Yesus bukanlah seperti apa yang mereka tafsirkan. Yesus dengan jelas atau tegas mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ya, dan di dalam perjanjian baru itu seringkali atau banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, bahkan iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis yang selalu melawan Allah pun, ya, itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kita semua sudah tahu kalau anak Allah itu berarti ia sudah menyamakan dirinya sebagai Allah. Kita lihat di Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis tahu bahwa kalau Allah ada di samping mereka atau di dekat mereka, maka mereka yang paling ditakuti oleh para iblis atau para setan itu adalah penghakiman. Ya, kemudian kita lihat ayat yang lain lagi, yaitu di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ayatnya sudah terang benderang, jelas sekali yang menyatakan bahwa kalau Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, maka otomatis Bapaknya di surga itu merupakan Bapa Yesus. Dengan demikian, maka dikatakan di Alkitab, maka ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah.
Ya, jadi kalau ada yang ribut Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, ya karena ada beberapa Alkitab yang memang mereka tafsirkannya menurut perut mereka sendiri ya. Nanti kita akan bahas banyak sekali alasan-alasan yang di belakang daripada ayat itu yang harus mendapat perhatian kita bersama. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa kedua ayat yang tadi saya jelaskan atau saya bacakan itu sangat jelas memposisikan Yesus sebagai anak Allah atau Yesus sebagai Allah. Ya, kalau tadi yang sudah dikatakan, kalau Yesus dianggap sebagai anak Allah, maka Yesus Bapaknya yang di surga itu adalah Bapaknya. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi Yesus selama masih hidup di bumi ini jelas menginginkan murid-muridnya itu menganggap Yesus adalah Tuhan atau Allah, bukan yang lain-lain, bukan nabi, bukan Tuhan, bukan yang sebagainya. Jelas ini. Ya, jadi kalau mereka mentafsirkan Yesus itu macam-macam menurut Alkitab, jelas ini kekeliruan yang besar atau kesesatan boleh saya sebutkan. Karena Alkitab itu ditulis oleh siapa? Alkitab itu ditulis oleh para rasul. Para rasul itu beriman kepada Yesus. Jadi kalau orang itu katakan beriman kepada Alkitab, berarti dia secara tidak langsung juga beriman kepada Yesus melalui rasul-rasulnya. Kalau tidak ada rasul-rasulnya, bagaimana kita yang orang saat ini yang hidup pada waktu sekarang ini bisa mengetahui tentang riwayat kehidupan Yesus? Ya, jadi ini dipakai sekali lagi ya. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, jadi kalau ada banyak orang yang menafsirkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ada sangat keliru ya, karena mereka menafsirkannya menurut pengetahuan mereka sendiri yang amat sangat terbatas. Ya, saya yakinlah tidak ada manusia zaman sekarang ini yang bisa melawan rasul-rasul, saksi-saksi mata pada waktu itu, murid atau cucu murid dari para rasul, atau bahkan bapak-bapak gereja yang hidup pada abad pertama. Karena mereka yang paling dekat, yang paling mengetahui persis kehidupan Yesus. Kalaupun cerita, mereka masih bisa mendengar daripada saksi mata. Ya, kalau sekarang kalian ini yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya jago dengan berbagai bahasa, dari mana kamu bisa tahu? Bacanya di Alkitab. Alkitab itu tulisan siapa? Para rasul. Ya, jadi janganlah membantah apa yang dikatakan oleh para rasul. Kalau kamu membantah para rasul, kalau kamu tidak percaya kepada para rasul, berarti kamu juga tidak percaya kepada hasil tulisan atau penyusunannya, yaitu Alkitab. Ya, inilah kadang-kadang orang-orang yang bodoh itu yang saya katakan, ya, langsung aja maunya saya percaya sama Alkitab. Alkitab itu tidak pernah diturunkan dari langit oleh Tuhan. Alkitab itu adalah hasil penyusunan atau penulisan para murid. Nanti akan kita belajar lebih dalam lagi ya. Nah, ya, jadi inilah pokok permasalahannya. Sehingga kenapa banyak sekali penafsiran-penafsiran, karena mereka hanya menafsirkan kalimat, tidak menafsirkan wawasan, tidak membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu dan seterusnya. Ya, tetapi ada juga memang ada yang mereka ada yang sengaja menafsirkannya secara demikian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah materi. Ini yang bisa dijual mereka sehingga dapat mendirikan gereja yang lain, sehingga mereka tidak bersaing dengan gereja-gereja yang sudah besar, ya kan? Gereja-gereja yang sudah besar, yang sudah mengajarkan hal-hal yang baik dan benar tentang Alkitab, ini tidak bisa mereka lawan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka membuat gereja yang lain pengajarannya. Nah, nanti akan kita belajar apa hukuman bagi mereka yang mengajarkan ajaran yang lain daripada yang sudah diberitakan oleh pemberitaan para rasul. Ya. Ya, jadi sekali lagi kita lihat bahwa perjanjian ini, kitab perjanjian baru ini bukanlah suatu kitab yang turun dari langit, bukan juga Alkitab yang ditulis oleh seseorang yang di dalam kamar, yang bersemedi, kemudian tiba-tiba mendapat hikmat daripada Tuhan, lalu mereka menulis. Ya, bukan. Ya, jadi kalau ada orang yang zaman sekarang
ingin membuat Injil yang lain atau mengubah Injil yang lain, jelas itu adalah suatu kesesatan. Dan hukumannya adalah mereka menjadi terkutuk. Nanti kita akan lihat apa kata Alkitab. Sebelum itu mari kita lihat dulu di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nanti saya akan bahas ayat per ayat ya. 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, jadi sangat jarang sekali pengkhotbah membawakan ayat ini ya. Buat kita ayat ini dibaca seperti biasa saja, tapi mari kita dalami apa yang ingin disampaikan firman Tuhan ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan akan terjadi sesuatu dengan Alkitab. Dasarnya adalah ini. Yang pertama, mari kita bahas lebih dalam. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi yang disusun ini bukan karangan, bukan hayalan, bukan hikmat, tetapi peristiwa-peristiwa yang sudah atau telah terjadi. Atau dengan kata lain, ini merupakan fakta sejarah. Fakta sejarah terjadi di mana? Di antara kita. Kita itu siapa? Yaitu para rasul, para saksi mata, orang-orang yang pernah hidup di zaman Yesus. Ya, jadi jelas sebelum kita mendalami intinya, isinya daripada kitab suci, kita harus tahu dulu bahwa kitab suci ini disusun bagaimana. Ya, kitab suci sudah mengatakan bahwa banyak orang telah berusaha. Jadi artinya bukan hanya para rasul saja yang menulis kitab suci ini. Banyak orang ya. Banyak orang itu baik yang baik maupun yang sesat, yang ingin mengambil keuntungan, yang ingin mengambil nama supaya tercemar. Ya, kita tahu banyak sekali kitab-kitab yang disusun pada abad 15-17 itu dengan memakai nama para rasul. Ya, apa tujuannya? Supaya ingin dianggap sebagai bagian daripada kitab suci, walaupun jelas itu bukan atau bahkan berlawanan pengajarannya dengan kitab suci. Tapi banyak sekali justru kitab-kitab suci yang sudah dinyatakan sesat ini dipakai oleh orang-orang di luar Kristen maupun di dalam Kristen yang mengajarkan kesesatan. Karena dari sanalah mereka mengambil pengajaran-pengajarannya. Ya, lebih jelas kita lihat. Jadi dalam ayat ini ingin dinyatakan bahwa banyak sekali yang tadi saya katakan orang yang berusaha untuk menyusun kitab suci yang berisi bukan peristiwa hayalan mereka. Tetapi kalau kitab suci dinyatakan bahwa kitab suci itu berisi tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, di antara para rasul, saksi mata, dan orang-orang yang hidup di zaman Yesus yang mengetahui dengan persis, dengan tepat kehidupan Yesus. Ya, jadi sekali lagi kitab suci ini bukan dikarang atau bukan ditulis oleh orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, bukan kitab suci itu bukan ditulis karena adanya karangan yang ngawur, fiksi, khayalan dan seterusnya. Ya. Jadi kitab suci itu merupakan hasil penyusunan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para rasul, di masyarakat maupun di saksi mata pada saat itu. Saya ulangi lagi, kitab suci Perjanjian Baru ini bukan cerita fiksi, bukan khayalan seseorang, ya.
seperti kitab lainnya, misalnya ada seorang nabi yang mengatakan, wah saya mendapat hikmat, saya mendapat apa, masuk dalam kamar, kemudian keluar, oh saya sudah mendapat hikmat ini, bla 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 bla. Nah itu jelas sangat rawan penyelewengan, karena saya bisa mengatakan, ya kan, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada apa-apanya. Saya bisa masuk dalam kamar sekarang, ya 10 menit kemudian saya keluar lagi, dan saya mengatakan, oh tadi Tuhan berfirman pada saya, bla 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 bla. Jelas ini sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, ya kan? Sangat besar untuk diselewengkan. Tetapi kitab perjanjian baru itu disusun berdasarkan peristiwa yang nyata atau fakta yang ada di antara para rasul, para saksi mata, dan orang-orang yang memang mengetahui dengan percis mengenai kehidupan Yesus. Ya, jadi kitab suci ini sudah disusun dengan langkah-langkah yang ketat, bahkan mengikuti suatu aturan yang menyusun suatu kitab. Bahkan kalau boleh saya katakan seperti suatu kajian ilmiah. Kajian ilmiah juga demikian, tidak bisa main langsung aja masuk, oh saya berpikir ini bla 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 bla, berprasangka bla 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 bla, berpendapat bla 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 bla, tidak bisa. Ya, karangan ilmiah itu harus berdasarkan fakta. Mereka melakukan survei, mereka melakukan tanya jawab atau interview dengan para saksi mata, ya, sehingga kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tentu orang yang disebut dengan saksi mata adalah orang yang dekat di waktu itu, orang yang lihat, orang yang hidup, orang yang mendengar peristiwa itu baru dapat dikategorikan sebagai saksi mata. Jadi kalau sekarang mereka yang sok jago itu menerjemahkan hal lain, apakah mereka itu lebih hebat daripada saksi mata ini? Oh, kalian yang hidupnya pada abad 20 kok, atau paling tua-tua aja 19 saja sudah nggak ada kok. Ya kan? Bagaimana kamu bisa melawan para saksi mata tentang kebenaran daripada kehidupan Tuhan Yesus? Jelas kalian itu tidak mungkin dan tidak masuk di akal lah kalau bisa menjadi saksi mata, apalagi bisa menyusun suatu Alkitab. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan buka pikirannya. Jangan karena ada suatu kalimat, jangan karena terpengaruh oleh kalimat dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa segala macam, ya. Tetapi dasar daripada penulisan Alkitab itu diabaikan. Ya, jelas ini adalah suatu kesesatan, ya. Kenapa mereka harus melakukan itu? Karena mereka ingin mengaburkan. Mereka ingin bilang selalu kan, ayo mari kita kembali kepada Alkitab. Kita tidak boleh percaya kepada bapak-bapak gereja. Kita tidak boleh percaya kepada para rasul. Loh, kamu mengenal Yesus itu dari mana? Apakah Yesus itu berbeda mimpi penglihatan buat kamu? Ya kan? Kalau kamu tidak percaya kepada rasul, kepada bapak-bapak gereja, kepada saksi mata, kepada murid atau cucu muridnya para rasul, berarti kamu juga tidak percaya kepada Alkitab. Karena Alkitab itu ditulis dan disusun oleh mereka yang tadi saya sebutkan. Ya. Mereka mengimani apa yang ada di dalam pikiran mereka itu di dalam bentuk suatu tulisan. Mereka mengimani apa yang dilakukannya secara interview atau segala sesuatu yang dapat di lapangan itu baru mereka tuliskan. Mereka tidak akan menuliskan sesuatu yang mereka tidak imani. Ingat, mereka ini murid-murid Yesus atau orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu kebanyakan bangsa Yahudi loh. Ya, bangsa Yahudi itu percaya pada perjanjian lama atau hukum Taurat. Ya, jadi tidak mungkin mereka bisa dialihkan untuk percaya kepada Tuhan yang lain. Ya, mereka tahu Tuhan mereka adalah Esa, Echad. Ya, jadi tidak mungkin lagi kalau mereka tidak mendalami, tidak mengetahui, ya baik mengajak ajaran dari Allah Tritunggal atau mengenai Yesus adalah Tuhan. Ya, nah pasti protes lagi nanti. Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Dengar dulu deh yang saya upload di dalam video saya mengenai konsep-konsep daripada Allah Tritunggal.
Ya, karena saya ingatkan kembali, mereka ini juga mempergunakan penafsiran-penafsiran yang tidak ada di dalam Alkitab, di dalam pengajarannya. Jadi janganlah terlalu bodoh kita menerima mereka itu. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus, memang tidak mungkin mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jelas itu. Ya, dan ini kita tidak dapat paksakan karena berbicara mengenai kepercayaan. Namun yang sangat kita sayangkan adalah mereka memakai kata Kristen. Kalau mereka memakai agama lain, misalnya agama Sontoloyo gitu, kita tidak ada masalah. Agama apapun yang namanya kita tidak ada masalah. Karena mereka memakai nama Kristen inilah yang kita harus kita harus bela. Ya, pemakaian agama Kristen ini, ya, karena kalau tidak akan merusak agama Kristen kita. Padahal mereka membaca ini, mereka tahu apa arti daripada Kristen, dan itu sudah bosan saya ulang-ulang di dalam setiap video yang saya upload. Ya, kita juga tahu bahwa pada zaman dahulu, ketika murid-murid Yesus atau cucu-cucu cicit-cicit murid Yesus yang kemudian menjadi bapak-bapak gereja mula-mula itu, ketika memutuskan suatu ajaran atau dikatakan baik atau sesat itu bukan seseorang, tetapi melalui banyak orang, yaitu melalui gereja yang disebut dengan konsili gereja. Jadi bapak-bapak gereja itu beberapa orang yang memang sangat kompeten di dalam agama, yang sangat mengetahui tentang agama, bahkan yang sudah melakukan penelitian pada zaman Yesus lahir itu, ya. Mereka ini memutuskan bahwa ini agama yang ajaran yang benar dan ini ajaran yang sesat. Jadi kalau ada ajaran yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu dikatakan sesat sekarang muncul kembali, sebenarnya kita tidak usah berpikir panjang lagi. Kita turut aja apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja yang merupakan cicit atau cucu daripada para rasul. Ya, mereka ini sekali lagi yang saya katakan sangat kompeten di dalam pengajaran agama Kristen. Ya, tidak ada orang lain lagi. Kemudian kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, jadi kitab perjanjian baru ini bukan disusun oleh orang yang sembarangan, yang seperti sekarang hidup di abad 20. Mereka disusun oleh saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu pelayan firman? Pasti para rasul. Orang-orang yang ikut terlibat dalam pelayanan, yaitu orang-orang yang dekat atau orang-orang di sekeliling Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, buat apa mereka memberitakan? Ya kan? Mereka kan dihujat, bahkan mungkin akan dirajam karena mengajarkan Allah yang lain. Ya, jelas tidak boleh itu. Dan ini juga sudah kita lihat di perjanjian lama, banyak sekali orang-orang yang dihukum karena menduakan Tuhan. Ya, jadi jelas. Ya, jadi ayat 2 itu jelas mengatakan bahwa yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Kita itu siapa? Kita itu para rasul, para penyusun kitab perjanjian baru. Oleh mereka. Mereka itu siapa? Dikatakan yang dari semula ia adalah saksi mata. Jadi yang menyusun atau menulis kitab perjanjian baru ini itu tidak mengambil orang sembarangan. Ya, ada ketemu orang di tengah jalan lewat terus ditanya mengenai kehidupan Yesus, tidak. Tapi mereka benar-benar saksi mata. Jadi untuk mendapatkan tentang mengenai Yesus, mereka pertama pasti mencari murid-muridnya atau para rasul itu, melakukan interview. Kalau muridnya rasul atau rasul itu sudah tidak ada, sudah meninggal, ada muridnya rasul. Nah, murid rasul inilah yang di interview, yang diminta pendapatnya mengenai berbagai keterangan tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Ya, jadi kalau mereka ini mengerti dasar ini, mereka tidak bisa lagi ya mengadakan debat kusir, ya mengadakan ajaran-ajaran lain dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki
menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur, ya. Jadi yang menyusun perjanjian buku kitab perjanjian baru itu dia mengatakan menyelidiki segala peristiwa. Ya, jadi bukan hanya dengar-dengar aja, tapi menyelidiki artinya apa? Mendalami peristiwa itu sampai pada tingkat kebenaran tertentu. Ya, tidak sembarang orang cerita mengenai Yesus terus diambil. Ya, tapi mereka benar-benar lihat dulu, oh kamu benar kan saksi mata, memenuhi syarat sebagai saksi mata. Kalau tidak memenuhi, tentu mereka tidak akan melakukan interview. Sebaliknya kalau mereka memenuhi syarat untuk menjadi saksi mata dengan jelas keturunannya, dari mana asalnya, kapan dia ini, lahir di mana, tinggal di mana, dia bisa membuktikan bahwa memang dia hidup pada zaman Yesus, atau setidak-tidaknya dia adalah murid Yesus yang mengikuti para rasul di dalam kehidupan Yesus. Seperti Markus misalnya. Markus kan bukan murid Yesus, tetapi dia adalah ikut di dalam lingkaran kehidupan Yesus. Ya. Kemudian dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat, bukan sembrono, bukan asal-asalan yang seperti sekarang ini. Ya, Allah adalah kekuatan pasif, kekuatan aktif lah, ya kan? Ya, sesuatu seperti Allah lah, yang memang aneh-aneh pengajarannya. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Dari asal mulanya, ya, dari asal mulanya mana? Sumber berita itu siapa? Kembali lagi ke saksi mata. Ya, dan ini kalau bagi mereka yang pernah mengalami pendidikan yang lebih tinggi di S1, S2 atau S3, mereka pasti tahu bahwa ini Alkitab memang ditulis secara berdasarkan ilmiah. Step-stepnya itu adalah ilmiah. Ya, mungkin juga penulisan Alkitab itu, ya, penulisan ilmiah itu mengambil contoh daripada Alkitab ini. Ya, melakukan interview dengan seksama, melihat benar-benar kejadiannya, tidak boleh sembarangan, harus akurat data yang ditampilkan dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah mereka mendapatkannya itu tadi, baru diambil keputusan. Segala berdasar semua cerita, berdasarkan semua peristiwa itu baru dipilih lagi. Oh, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini sama. Baru diambil. Oh, ini tidak ada penunjang yang lain, ini meragukan, tidak diambil. Ya, jadi setelah pengambilan data yang dianggap begitu teliti pun, disaring begitu teliti pun, disaring lagi untuk diambil suatu keputusan yang tepat. Dan baru dia membukukannya secara teratur. Artinya sehingga pembaca seperti kita dapat menyelami apa peristiwa yang terjadi. Jadi memang ketika mereka melakukan interview, itu peristiwa yang tidak berurutan, acak-acakan, ya kan? Karena mereka ketemu saksi mata, mereka hanya bertanya apa yang diketahuinya tentang kehidupan Yesus. Mereka catat. Ini juga catat. Nah, setelah mereka catat, lalu baru mereka mengambil suatu keputusan. Oh, ini ceritanya berdasarkan ini urutannya ini urutannya ini, gitu. Ya, sehingga kita sekarang membacanya Alkitab enak sesuai dengan urutan waktunya. Ya, tidak seperti ada Alkitab lain, bukan Alkitab lain, tetapi ada kitab suci yang lain yang isinya acak-acakan, nanti cerita ini, nanti cerita ini, nanti cerita ini, yang memang tidak bisa diselami, gitu ya. Ya, kemudian yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, apa tujuannya itu semua dilakukan oleh penyusun atau penulis daripada kitab suci ini? Supaya menghasilkan suatu yang peristiwa yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bukan karena isi hati mereka sendiri, bukan merupakan khayalan mereka sendiri, bukan merupakan imajinasi mereka sendiri, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang asli atau yang autentik, sehingga sumber kebenarannya tidak diragukan sedikit pun. Ya. Jadi kita tahu, ya. Misalnya kita sekarang ambil contoh. Ya.
Jadi sekali lagi, jadi kalau para pembaca firman Tuhan ini mengetahui asal usulnya, maka mereka sudah tidak bisa lagi menafsirkan secara asal-asalan, karena sudah diikat dengan asal usul daripada apa yang semua saya tadi paparkan, ya kan? Tidak boleh melenceng-lenceng lagi, ya. Jadi di dalam menafsirkan isi Alkitab itu kita harus selaras dengan semua ayat-ayatnya, dan itu yang disebut dengan Alkitabiah. Bukan Alkitabiah, bukan hanya ada ayatnya saja cukup. Ya, kalau ada ayat-ayat yang tidak berhubungan itu namanya ayat biah. Alkitabiah adalah ayat antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, pasal yang satu dengan pasal yang lain, kitab yang satu dengan kitab yang lain. Semuanya itu mempunyai koneksi, mempunyai hubungan, mempunyai keselarasan. Tidak boleh kitab yang satu berlawanan dengan kitab yang lain. Kalau toh mungkin menurut pembaca Alkitab itu berlawanan, seakan-akan berlawanan, itu hanya karena pengetahuan si pembaca belum mencapai tingkatan yang tinggi. Kalau sudah mencapai tingkatan yang tinggi dengan hikmat Tuhan, pasti tidak ada ayat yang berlawanan atau yang berkontradiksi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, jadi kalau kita mendengar ada orang yang menafsirkan ayat dengan sombong, wah ini bahasa Yunaninya bla 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 bla, wah ini bahasa Ibraninya bla 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 bla, ini bahasa Inggrisnya bla 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 bla, tetapi menafsirkannya berlawanan dengan apa yang ditafsirkan oleh para rasul, mereka adalah penyesat. Ya, jadi jangan terlalu terpengaruh oleh gayanya. Bahkan di antara mereka juga ada beberapa yang hanya mengutip saja. Mereka tidak mengetahui, tidak bisa berbahasa Yunani maupun Ibrani, mengutip aja, baik dari YouTube atau dari hamba Tuhan yang mengerti sedikit-sedikit, ya kan? Ya, lalu mempersepasikan seakan-akan dia sudah yang paling hebat. Dan ini banyak sekali terjadi di sosial media. Tidak tahu malu, tidak malu-malu lagi mereka menyatakan seperti itu. Ya, dari mana saya bisa tahu? Dilihat aja pemaparannya. Kalau orang yang sudah bisa bahasa Yunani dengan hebat, dengan baik, mengerti sampai ke dalam-dalamnya, mengerti bahasa Ibrani sampai ke dalam-dalamnya, mereka pasti tidak akan berani menerjemahkan suatu ayat berdasarkan perkataan ayat tersebut. Tidak berani. Apalagi ayat tersebut berlawanan atau berkontraksi dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat lain di dalam kitab lain. Pasti mereka tidak berani. Ya, jadi kalau mereka berani, karena mereka memang tidak tahu. Ya, kebodohan mereka lah yang mereka pertontonkan. Ya, sekali lagi saya ambil contoh yang paling sering sekali dianggap atau ditembakkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih, yaitu mengenai Yesus apakah Tuhan? Siapakah Yesus? Ini dia. Ya, padahal tadi saya sudah katakan bahwa kalau murid-murid Yesus tidak yakin Yesus adalah Tuhan, mereka tidak akan memberitakan. Mereka orang Yahudi, mereka tahu Tuhan itu Esa. Ya kan? Ya, banyak nabi-nabi sebelumnya yang hidup, tapi tidak pernah juga mereka mau melihat seperti apa yang terjadi dengan Yesus. Nanti saya bahas satu persatu, ya. Ya, jadi sekali lagi banyak sekali orang Kristen, baik di dalam Kristen maupun di luar Kristen, yang selalu mempertanyakan atau bahkan menuntut harus ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus, harus ada harfiahnya. Ampun, ya sekarang kalau saya katakan misalnya saya ada Tuhan, kamu percaya? Kalau tidak, loh, berarti kamu bodoh. Katanya kalau ada seseorang yang mengatakan dia Tuhan, kamu percaya? Saya katakan sekarang, saya ini Tuhan, kamu percaya enggak? Iya kan? Jadi janganlah kebodohan itu diutarakan di depan umum gitu loh. Justru yang penting bukan itu. Yang penting justru pengakuan orang lain apakah saya itu Tuhan. Makin banyak orang yang mengatakan itu, makin benar kebenarannya. Ya, dan untuk mengetahui hal ini, lihat juga video saya yang banyak sekali saya bicara mengenai apakah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan yang tadi saya katakan di dalam Yohanes 13:14 pun, di mana disebutkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan.
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ya, jadi ayat yang sudah diterjemahkan oleh LAI yang terdiri dari banyak doktor-doktor yang menguasai Alkitab, ya, bukan satu dokter tapi banyak dokter-dokter yang terlibat dalam penyusunan Alkitab, ya, sudah menerjemahkan kata tersebut dengan Tuhan. Tapi orang yang bodoh, yang tidak bergelar sekalipun berani menyatakan Tuhan. Ya, memang di dalam Alkitab terjemahan King James Version dipakai kata Lord huruf besar. Tapi Lord huruf besar itu apa maksudnya Lord? Bukan Lord huruf kecil. Ya, jelas Lord itu bisa memang diterjemahkan Tuhan dan Tuhan, tergantung daripada konteksnya. Jangan cuma dilihat di Alkitab, di kamus bahasa saja, karena kamus bahasa itu tidak menyatakan hubungannya secara langsung implisit dengan pengajaran suatu agama. Ya, kamus di dalam suatu bahasa itu hanya menerjemahkan yang sifatnya adalah umum, kecuali kamus itu memang spesial diterbitkan dalam rangka untuk memberikan pengertian terhadap istilah-istilah dalam Alkitab. Ya, inilah yang tadi saya sebutkan. Kalau mereka itu hanya bergantung saja kepada apa yang disebut itu, ya ini begini sesat. Ya, jadi bahkan juga ada yang berani mengatakan, wah bahasanya Yunaninya nggak ada theos segala macam. Aduh, benar-benar ini ya. Jadi buat kita yang memang tidak menguasai bahasa Yunani atau Ibrani secara fasih, secara hebat, yang tidak sekolah mendalami sampai ke sastra-sastranya, janganlah terlalu sombong juga. Kita dalami aja apa yang ada di depan mata kita, ya kan? Kalau kalian memang merasa hebat, tahu, dan sekolah dulu di dalam bahasa Yunaninya. Habiskan waktunya sampai ke sastra-sastranya. Nah, udah gitu baru sekolah lagi di biblicalnya. Baru kamu bisa mengambil suatu inti atau hasil yang baik tentang apa yang ingin dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Namun saya pada kesempatan ini ingin melihat dari sisi yang lain, ya, yang jauh lebih penting. Apa maksud Bapa di sorga mengirimkan Yesus ke dunia ini? Jadi sebelum maksudnya kita baca, kita dalami ayat-ayat itu, kita tanya dulu, apa maksud Bapa di surga mengirimkan Yesus ke dunia ini? Inilah inti atau hakikat yang harus dijawab terlebih dahulu. Ya, dan saya rasa semua orang Kristen yang baik, bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu bahwa Yesus dikirim ke dunia ini oleh Bapa di surga adalah untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia. Ya, Yesus dikirim oleh Allah Bapa bukan main-mainan, bukan sebagai tuan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai malaikat. Ya, karena udah banyak itu malaikat udah berlaksa-laksa Tuhan punya, nggak perlu lagi Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentunya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ketika Yesus akan dilahirkan di dalam kandungan, sudah dinyatakan tujuannya bahwa Yesus ini dikirim ke dunia, itu sudah ada tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nanti saya akan bahas apakah malaikat, apakah nabi, apakah Tuhan itu bisa menyelamatkan. Ya, kedua, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu dikirim ke dunia supaya umatnya, orang yang percaya, tidak binasa, ya, memperoleh kehidupan yang kekal, yang bisa menyelamatkan manusia supaya tidak binasa, yang bisa
berikan kehidupan kekal itu siapa? Kan hanya Tuhan. Ya, atau Lukas 9 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus dikirim oleh Allah Bapa, itu tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, orang-orang percaya dulu, yang tidak percaya sekarang mau ditarik kembali, diselamatkan oleh Yesus. Ya, benar, masih banyak sekali ayat-ayat yang kalau saya kutip mungkin tidak akan cukup ya. Jadi 3 ayat tersebut aja sudah meyakinkan kita apa sih tujuan Allah Bapa mengirimkan Yesus. Ya, kita lihat. Jadi sekali lagi ya, saya katakan, jika kita membaca atau memberi pengertian di dalam Alkitab, jangan kita hanya terpaku pada satu kalimat saja. Ya, kalau itu yang terjadi, maka yang saya katakan itu bukan Alkitabiah tapi ayatbiah. Bahkan itu bisa menyesatkan pembacanya. Ya, makanya itu untuk itulah kalau belajar Alkitab tidak boleh dari Alkitab sendiri, harus juga mendengarkan, belajar dari orang lain yang mungkin jauh lebih pintar. Jangan belajar kepada yang sesat. Kalau kita belajar pada sesat, ya kita akan menjadi sesat. Kalau kita belajar Alkitab dengan baik dan benar pada sumber yang baik dan benar, maka pasti kita juga akan menjadi orang Kristen yang baik dan yang benar. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mana ayatnya, itu nggak usah diladeni sebenarnya, karena mereka sebenarnya hanya mau berdebat kusir saja. Sama seperti para iblis yang mau berdebat kusir dengan kita. Ya, sekali lagi, ya, jadi kalau kita melihat segala macam informasi yang terdapat di dalam Alkitab, ditambah dengan aturan, budaya, adat istiadat, dan seterusnya, sebagai bahan untuk melengkapi atau memperkuat penafsiran kita, itu sah-sah saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah kalau sudah berlawanan dengan yang tertulis atau yang harfiah. Itu sama sekali tidak boleh. Karena saya juga pernah mendengar ada orang yang menerjemahkan ya ayat di dalam Alkitab dengan memakai adat istiadat. Contohnya, wanita harus bertudung. Ya kan? Oh, dikatakan itu adat istiadat zaman dulu. Di Kolose lah, di Korintus lah, di Efesus, di mana. Wow, itu benar-benar menyesatkan. Ya, karena jelas di Alkitab dikatakan wanita itu harus bertudung ketika berdoa atau bernubuat. Ya, tetapi untuk lebih jelasnya mengenai hal itu, jemaat Tuhan dapat melihat pada video yang sudah pernah saya upload itu juga, yang saya beri judul Wanita Harus Bertudung. Ya, saya tidak akan mengulanginya lagi karena terlalu panjang nantinya durasi video ini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada makhluk lain kecuali Tuhan yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia atau memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia? Ya, apakah seorang Tuhan bisa menyelamatkan manusia? Kalau ada seorang manusia yang berpredikat Tuhan dapat menebus dan menghapus dosa manusia, maka untuk apa lagi kita percaya juga kepada Allah? Ya kan, kita tidak usah percaya lagi kepada Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan itu aja. Karena Dia sudah bisa menghapus dosa kita dan memberi kehidupan kita yang kekal. Ya kan? Dan orang ini juga pasti akan hidup kekal. Mana Tuhan yang kamu bilang itu yang bisa hidup kekal itu? Ya. Jadi sekali lagi, mari kita pakai nalar kita yang baik. Kemudian, apakah seorang nabi juga bisa menyelamatkan atau menebus dosa kita? Di dalam sejarah Alkitab, tidak pernah seorang nabi dapat menebus dosa manusia. Nabi itu juga manusia yang hanya diberi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya atau firman-Nya saja. Jadi jelas kekuasaan Nabi itu juga terbatas, hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya kan, kalau dia ingin membuat mukjizat, dia harus berdoa dulu, meminta kuasa kepada Tuhan. Kalau kuasa itu diberikan, baru dia bisa melakukannya. Ya, dan jelas untuk kehidupan kekal itu tidak mungkin Tuhan akan mengabulkan kalau biarpun seorang nabi meminta kepadanya. Ya kan? Ya. Kemudian, apakah seorang pemimpin atau penghulu malaikat bisa menyelamatkan manusia daripada dosa? Jelas juga tidak bisa, karena malaikat itu hanya berkuasa seperti dua nabi.
jika diberikan kuasa atau kuasanya terbatas. Kuasanya hanya itu, misalnya malaikat Gabriel, ya, dia kebanyakan diberikan untuk pemberitaan. Mikael untuk berperang. Ya, jadi Tuhan juga sudah menetapkan malaikat-malaikatnya sesuai dengan fungsi dan tujuan Tuhan untuk menciptakan mereka itu. Ya, mari kita lihat. Ya, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat yaitu Mikael, jelas. Ya, penghulu malaikat itu bukan Yesus. Penghulu malaikat itu Mikael namanya, ya. Ketika dalam suatu perselisihan dan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghambik engkau. Nah, inilah yang menyatakan bahwa kuasa malaikat Mikael yang memimpin itu peperangan Allah dengan kuasa iblis atau siapa itu setara. Ya, sehingga malaikat Mikael juga tidak berani melawan iblis, iblis juga tidak berani atau tidak bisa mengalahkan Mikael. Tetapi Mikael hanya mengingatkan bahwa kalau Tuhan menghadiri kamu, maka binasalah engkau. Ya, jelas di sini Tuhanlah yang lebih berkuasa daripada kuasa kegelapan. Kalau Tuhan itu tidak usah pakai macam-macam, tidak usah pakai tenaga aktif, tenaga pasif. Tuhan itu kekuatannya dengan cara berfirman. Ya. Kemudian kita lihat lagi di Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucapkan Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi orang-orang zaman dahulu, orang-orang bangsa Israel yang hidupnya itu sangat percaya akan Bapa yang Allah di sorga, yang disebut dengan Allah pada waktu itu, ya kan? Dia sangat percaya akan kuasanya. Mereka juga tahu bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak ada siapapun. Kalau dia bisa mengampuni dosa manusia, berarti dia itu hidupnya kekal. Berarti dia itu mampu mengatasi kuasa kegelapan. Ya, itu konotasinya atau hubungannya. Ya. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan. Ya, sekali lagi. Jadi sudah tiga-tiga saya kasih penjelasan, ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan itu sebenarnya adalah sangat mudah. Tidak usah terlalu jelimet pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Ibrani segala, ya, atau pakai ayat-ayat yang ngawur-ngawur itu, ya. Namun sayangnya yang saya katakan, orang-orang bodoh dan sesat itu memaksakan kehendak mereka. Mereka terus menuntut supaya pengakuan atau iman percaya mereka diterima. Jelas kita akan tolak juga, tidak mungkin. Karena itu adalah jelas suatu penyesatan. Ya. Jadi kemudian mereka pasti ada sebagian yang juga, wah kalau itu jangan ditafsirkan macam-macam dong. Mana harfiahnya? Loh, kalau Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan, kalian juga harus menafsirkan. Buktinya kalian menafsirkan, kemudian ada tafsir yang tidak sesuai, lalu Alkitabnya diubah. Ya kan? Kalau kamu tidak menafsirkan, ngapain kamu ubah Alkitab itu? Ya kan? Apa adanya, ya udah. Ya, nggak usah dirubah-rubah sesuai dengan kehendak kalian. Ya, kalau juga penafsiran Alkitab itu tidak boleh dilakukan, lalu apa gunanya khotbah? Tidak ada gunanya khotbah. Baca aja semua di Alkitab, selesai. Karena tidak boleh ditafsirkan. Apalagi untuk masuk ke dalam sekolah STT sampai menghabiskan mungkin 5-10 tahun, bahkan ada yang menghabiskan 15 tahun untuk mendalami semuanya, baik bahasa Yunani, Ibrani maupun biblikalnya. Ya, kalau tidak boleh ditafsirkan, ngapain juga orang Yahudi menafsirkan 10 perintah Allah itu menjadi 613 mitzvot? Ya, ya, sama sekali tidak masuk akal, ya. Jadi mereka yang sering berteriak-teriak, kita tidak usah mendengarkan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka teriak-teriak, tetapi kita tetap beriman kepada Yesus. Ya, oke. Kembali lagi ke masalah iman percaya.
tentu saja kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena saya katakan kekristenan itu identik dengan Yesus. Kalau kita membicarakan Kristen, berarti mau tidak mau kita membicarakan Yesus. Kalau kita membicarakan Yesus, mau tidak mau juga kita harus membicarakan kekristenan. Karena antara Yesus dan kekristenan itu tidak dapat dipisahkan. Yang melekat antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya itu kita membaca informasi mengenai kehidupan Yesus. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, ayo kita kembali ke Alkitab, Alkitabiah, kita tidak percaya Rasul, kita tidak percaya gagal bapak-bapak gereja, ini tentu sesat. Yang tadi saya katakan, dari mana kamu bisa memperoleh Alkitab kalau tidak melalui orang-orang tadi? Ya kan? Ya, dan tidak perlu saya ulangi lagi itu, ya. Jadi jelas mereka yang hidup sekarang dalam abad 19 atau abad 20, tidak mungkinlah kalian tuh lebih hebat daripada bapak-bapak gereja, lebih mengetahui daripada saksi mata, dan seterusnya. Kalian kan cuma bisanya baca Alkitab. Paling jauh-jauhnya ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Tapi orang-orang zaman itu menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, mengetahui kehidupan Yesus yang sebenarnya, mengetahui ajaran Yesus yang asli, dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, ya, kalian jangan sombong baru bisa bahasa Yunani sedikit dan Ibrani. Bapak gereja itu, bahkan sekarang kita tahu Paulus bisa bahasa puluhan bahasa, ya kan? Dan tidak sombong seperti kalian. Jadi sekali lagi, kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita percaya kepada Yesus tadi sudah saya katakan, ya kan? Kemudian, apa tujuannya daripada kita beriman? Ya kan, kita beriman kepada Yesus Kristus, ada tujuannya juga. Bukan beriman kepada Yesus untuk kita baca Alkitab, beriman kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Ya, jadi pertanyaan itu harus dijawab dulu supaya kita jangan sia-sia. Ketika kita membaca atau mendalami Alkitab, kita membaca Alkitab atau mendalami Alkitab itu bukan supaya untuk berdebat kusir, bukan untuk supaya kita jago, tetapi kita mempelajari Alkitab itu supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ya, kalau kita itu memberitakan kejelekan Alkitab, kesalahan terjemahan, ya kan, terus menerjemahkan Allah seenak perutnya sendiri, apakah kalian memberitakan berita kabar baik? Yang ada kalian memberikan kabar yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jangan dipikir kalian itu dengan bersilat lidah itu orang-orang percaya. Tidak, malah orang akan lihat, loh, agama apa ini? Ya kan, kok kamu selalu bertengkar dengan sesamamu? Ya kan, ya. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus dalami dan kita harus ingat bahwa kita mempelajari Alkitab bukan untuk yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya cara dan kembangannya saja. Tujuannya adalah kita untuk keselamatan kita. Nah, bagaimana manusia dapat mencapai keselamatan itu? Alkitab sudah mencatat satu-satunya cara adalah melalui Yesus. Dan itu kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita masih hidup di dunia ini, ya. Jadi bagi mereka yang sok-sokan mengatakan, oh saya percaya kepada Allah Bapa pasti diselamat, tidak. Kalian masih hidup di dunia ini, dan di dunia ini, di bawah kolong langit ini, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang lain atau nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Jadi kalau kalian tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti kalian binasa. Ya, itu saya jamin juga karena Alkitab yang memberikan jaminan. Ya kan? Tidak bisa
Ya, kalau kita juga mendalami, kita tahu Yesus dan Allah adalah satu. Yohanes 10:30. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya satu? Artinya antara Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dipersatukan. Kalau kita bicara Yesus, ya kita bicara Allah Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya berarti kita percaya kepada Allah Bapa. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita juga tidak percaya kepada Allah Bapa. Ya, jadi jangan mau seenaknya sendiri melanggar firman Tuhan. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat yang memang menyatakan antara Bapa dan Allah, Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, kemudian mau menyangka lagi ada Allah dua. Yesus dan Bapa adalah dua Allah. Aduh, ya. Yohanes 14:9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah kepada kami? Ya, jadi firman Tuhan sudah mengatakan kalau kamu itu melihat Yesus, itu melihat Allah Bapa. Kalau melihat kuasa Yesus, itu berarti juga melihat kuasa Bapa. Kalau melihat kekudusan Yesus, kamu juga melihat kekudusan Bapa, dan seterusnya. Ya, atau kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi ada ayat yang sangat gamblang sudah menyatakan bahwa kamu tidak dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tapi kalian juga masih bandel. Kan bebal namanya saya sebut. Kamu datang kepada Allah Bapa, apakah kamu diterima oleh Allah Bapa? Kamu boleh saja datang, tapi tidak akan diterima. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, yang sebaliknya. Atau kita lihat juga 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang kamu terima. Ya, jadi memang kita oleh Alkitab disuruh sabar. Tapi ya memang sabar artinya kita memang tidak bisa kita sabar terus acuh. Kita sabar ya tetap kita harus melakukan kontra. Sebab bagaimana pertanggungan para pengkhotbah kalau nanti para domba itu akhirnya tersesat bahkan binasa. Ya, pengkhotbah seperti saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain itu punya tanggung jawab. Ya, bersabar artinya kita tidak membunuh mereka. Ya, kita tidak mencederai mereka. Tapi pengajaran mereka tetap harus kita lawan. Ya, seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Rasul-rasul lain juga menganggap dia adalah Tuhan. Kalau ada orang yang lain yang memberitakan Yesus yang lain, ya, yang telah kami beritakan, atau memberi Injil yang lain daripada yang kamu terima. Ya, jadi hati-hati. 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah ditulis, sudah mengingatkan, Tuhan sudah mengingatkan bahwa nanti di dalam perjalanannya umat Kristen itu banyak sekali atau ada orang yang memberitakan Yesus yang lain dan Injil yang lain. Dan bagaimana kita harus menyingkapinya? Kita disuruh bersabar sambil menunggu. Galatia ayat 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kita disuruh bersabar biar kutuk Allah lah ya kan terjadi pada mereka. Ya kan? Sudah dijelaskan. Seorang malaikat dari sorga pun kalau memberitakan Injil yang lain itu tidak atau jangan kita terima. Ya. Jadi bagi mereka yang menerima Injil lain, mari bertobatlah saudaraku. Ya. Jangan kita terima Injil yang lain. Ya, sebab Alkitab sudah menyatakan firman Tuhan Galatia ayat 1 ayat 8 Galatia pasal 1 ayat 8 sudah dengan gamblang menyatakan bahwa jangan menerima siapapun dia, jangankan manusia, malaikat pun, malaikat yang tinggal di sorga pun kalau memberitakan Injil yang lain itu jangan kita terima. Ya kan? Dan Tuhan sudah mengatakan terkutuklah. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin dikutuk oleh Tuhan,
Janganlah kita menerima Injil maupun pengajaran yang berbeda dengan Injil apa yang sudah diberitakan oleh para rasul. Kemudian Yudas 1 ayat 17-19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Ya, jadi kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita. Bagaimana rasul-rasul Tuhan itu menyampaikan? Ya melalui penulisannya, melalui Injil atau Alkitab, yang sekarang ini kita sebut dengan atau kita akui atau kita terima sebagai firman Tuhan. Ya, rasul Tuhan kita yaitu Yesus Kristus 18. Sebab mereka telah berkata kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi mereka yang memberitakan Injil yang lain, penafsiran-penafsiran yang lain, itu adalah mereka yang memang tidak mempunyai Roh Kudus. Kalau mereka mempunyai Roh Kudus, pasti mereka percaya kepada Yesus. Kalau mereka mempunyai Roh Kudus, pasti mereka juga akan tidak berani memberitakan Injil yang lain. Ya, kalau mereka tidak mempunyai Roh Kudus dalam hati mereka, ya sebenarnya mereka bukan orang Kristen. Setiap orang Kristen itu yang asli pasti menerima Roh Kudus, yaitu melalui permandian. Ya, itu jelas. Ya. Ya, kenapa kita harus meyakini para rasul? Yang tadi saya katakan, karena para rasul ataupun para saksi mata yang memberitakan itu, apalagi yang menyusun firman itu, ambil menyusun Alkitab, ya, mereka pada mulanya adalah orang-orang Yahudi yang saya katakan, yang sangat kritis. Ya, tidak mungkin orang-orang Yahudi itu sembarangan menerima pengajaran baru. Ya, apalagi kalau mereka tidak yakin, mereka tidak merasakan bagaimana, ya. Jadi sekali lagi saya katakan mengapa para rasul itu percaya Yesus adalah Tuhan, karena mereka hidup Yesus itu ketika hidupnya banyak menyalakan firman Tuhan atau hukum Taurat. Kemudian Yesus juga mengajar di bait Allah, berarti itu diterima oleh rabi-rabi, para ahli-ahli Taurat dan guru-guru agama. Ya. Maaf, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti Yesus itu mengalahkan kuasa maut, naik ke surga, berarti Yesus hidup selama-lamanya, turun memberikan kita Roh Kudus. Siapa yang bisa memberikan Roh Kudus? Tuhan. Ya, jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan kita meragukan sedikit pun. Kita beriman kepada Yesus melalui perkataan para rasul yang ditulis di dalam Alkitab, itu lengkapnya. Tidak bisa kita percaya pada Yesus karena Alkitab. Alkitab dari mana? Ditulis oleh para rasul maupun saksi mata. Ya, jadi kita harus percaya pada mereka. Janganlah berbantah-bantah dengan mereka. Ya, percuma kalau kita berbantah-bantah dengan mereka. Kemudian kita lihat di Matius 28 ayat 20. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita ini sebagai pengkhotbah atau pengajar, kita hanya melakukan apa yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Apa yang Yesus perintahkan? Yaitu yang diperintahkan kepada rasul. Para rasul menyampaikannya lagi pada generasi-generasi, kepada generasi terus sampai kepada generasi kita saat ini. Ya, itu adalah susunannya. Mengapa kita harus percaya, bagaimana kita percaya, bagaimana kita ditulis dan seterusnya. Saya rasa pemaparan itu sudah amat sangat jelas. Dan yang terakhir kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab itu sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi iman kita itu pada Yesus itu bukan hanya kepada Yesus ketika dia dilahirkan saja, tetapi dari dilahirkannya sampai dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus terhadap kita.
itulah sebenarnya inti daripada iman kita. Jadi kalau ada sebagian orang yang hanya memperkatakan Tuhan itu bukan iman sebenarnya. Ya, iman itu hanya bagian, kepada Tuhan itu hanya bagian sedikit saja. Ya, tapi yang lebih penting yang harus kita lihat adalah yang terjadi daripada kejadian yang dialami oleh para rasul. Itu iman kita yang harus kita pegang. Ya, jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, janganlah kita mudah ditipu oleh mereka yang saat ini memberitakan Injil yang lain, yang menurut versi manusia zaman sekarang ini, yaitu yang hanya bertumpu pada perdebatan saja, istilah, bahasa, dan seterusnya. Tetapi marilah kita terus beriman kepada Yesus melalui tulisan para rasul dan saksi mata yang merupakan sumber yang asli, yang autentik, yang orisinal, dan jangan goyah terhadap hasutan ataupun ajaran apapun juga yang lain. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.